ibarat mobil, yang terpenting itu apa? Mesin, gitu. Mekanismenya yang menggerakkan itu, gitu. Sedangkan bodi kita, ya sama dengan bodi-bodinya mobil itu hanya sekedar aksesoris, gitu. Artinya apa? Biarpun orang itu tampilannya sempurna, sepertinya dia itu ibadahnya luar biasa. Apakah dalam sholat, apakah dalam puasa, apakah sering berhaji, apa dalam bersedekah. Tapi kalau akhlaknya buruk itu tidak bernilai. Manusia saja tidak akan menerima, walaupun orang itu banyak amalnya, pergi haji berkali-kali, kemudian yang bersangkutan itu menunjukkan sholatnya tidak putus-putus, puasanya hebat, tapi kalau dia akhlaknya buruk tetap nilainya rendah, gitu. Itulah sebabnya maka yang diperjuangkan Nabi Muhammad, yang diutamakan adalah akhlak. Sedangkan keimanan sudah menyesuaikan seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah ajaran keimanan yang klimak pada waktu itu. Sehingga nabi-nabi berikutnya yang memperjuangkan agama itu sesuai dengan Nabi Ibrahim. Tetapi terjadi dekadensi dengan banyaknya manusia, itu terjadi semacam permusuhan, perpecahan. Sehingga dalam persaingan ini ada upaya-upaya manusia yang tidak baik. Kalian tahu, permainan apapun kalau tidak didasari akhlak yang baik pasti akan terdapat kecurangan, ya. Apapun itu, olahraga apapun kalau sudah itu sifatnya bersaing, tidak didasari dengan akhlak yang bagus, pasti dia akan bermain curang. Yang penting tujuan menghalalkan cara. Jadi untuk mencapai tujuan itu, cara apapun akan disahkan walaupun itu haram, akan dilakukan walaupun itu sesungguhnya tidak baik. Nah, disinilah Nabi Muhammad diamanati seperti itu, karena Islam ini nanti menangnya adalah lewat akhlakul karimah. Kalau masalah agama, karena agama itu sifatnya ghaib, ya, ubudiyah itu kan termasuk apa? Termasuk bagian yang sifatnya ghaib. Tetapi kalau akhlak kan real, gitu. Jadi kalau membahas sesuatu yang ghaib, manusia itu masih banyak alasan. Ya, masih banyak dalih untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad itu, banyak alasan, bisa disanggah. Tapi kalau sudah kebagusan akhlak, siapapun tidak akan bisa. Karena apa? Kebaikan akhlak itu sifatnya universal, bisa diterima oleh umum, gitu. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kalian ini sesungguhnya termasuk anak-anak yang diuntungkan oleh Allah. Mengapa? Secara tidak langsung kalian ini mendapat pembinaan yang sangat lengkap. Bukan hanya dilatih fisiknya atau kemampuan otaknya, tetapi juga kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani itu jauh lebih penting daripada kecerdasan otak. Apa bedanya kecerdasan rohani dengan kecerdasan otak? Kalau kecerdasan otak itu pandai di dalam menelaah atau mengikuti hal-hal yang bersifat duniawiyah. Sedangkan rohani itu kecerdasan untuk menangkap hal-hal yang bersifat ukhrawi. Atau bahasa sederhananya
mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu kecerdasan rohani. Dan agama itu bagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan manusia yang baik. Mengapa? Karena sesungguhnya manusia itu dibuat oleh Allah dalam dua komponen, jasmani dan rohani. Kalau jasmani, makanannya kita paham, ya, makanannya adalah seperti nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan dan sebagainya itu. Tapi makanan rohani apa? Rohani itu butuh apa? Rohani itu butuh bimbingan yang bersifat gaib, dan itu diperoleh dari tuntunan agama. Gitu. Karena hal-hal yang gaib itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk menerima ajaran agama, maka di situ akan terjadi ketentraman batin. Di dalam sebuah survei penelitian, ya, itu ternyata orang-orang yang sering melakukan perbuatan nekat seperti mencuri, korupsi, bunuh diri dan sebagainya, itu karena rohaninya tidak subur, rohaninya gersang, sehingga dia lebih suka mengambil jalan pintas. Gitu. Tapi kalau rohaninya subur, tidak, dia pasti akan mempertimbangkan baik dan buruk gitu.